Bayangin deh, seorang CEO yang tadinya punya segalanya, tiba-tiba harus berlutut di lumpur. Ini bukan sekedar cerita tentang kejatuhan loh, tapi ini tentang gimana kehancuran total justru bisa jadi awal dari kekayaan yang sesungguhnya. Yuk, kita bedah perjalanannya. Kita mulai dari titik rendahnya, seorang pria yang hancur, basah kuyup, sendirian. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semuanya. Dan untuk menjawabnya, kita perlu mundur sedikit dan melihat siapa dia sebelum badai itu menghantam hidupnya. Coba deh lihat kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi, ada CEO yang angkuh di puncak menara gadingnya. Di sisi lain, seorang tukang kebun yang hancur lebur. Ini bukan cuma ganti pekerjaan ya, ini adalah runtuhnya sebuah identitas. Jadi, gimana ceritanya jurang ini bisa tercipta? Oke, kita putar waktu mundur. Kita akan masuk ke dalam menara gadingnya. Kenalan dulu sama Adrian, seorang CEO yang dunianya itu simple, isinya cuma laba dan rugi. Di mana manusia ya cuma angka-angka di atas kertas. Pikirkan 3 pilar yang membangun kerajaannya. Yang pertama, jelas, kuasa. Kekuasaan yang mutlak, dia itu raja di dunianya sendiri. Kedua, tentu saja uang. Pengejaran uang yang gak ada habisnya, kayak roda yang terus berputar makin kencang. Dan yang terakhir, pilar utamanya, ego. Ego yang sekeras baja yang bikin dia merasa gak terkalahkan. Nah, 3 pilar ini justru inilah yang bakal jadi sumber kehancurannya. Dan coba lihat seberapa cepat semuanya runtuh. Di hari pertama pas lagi di puncak-puncaknya arogansi, dia mecat Maya. 6 bulan kemudian, dikhianati rekan sendiri, semuanya hancur. Dalam setahun, dia sampai di titik nol. Dari puncak dunia ke dasar jurang cuma dalam 12 bulan. Sekarang, di titik terendahnya, Adrian cuma bisa ngambil satu-satunya pekerjaan yang tersedia, jadi tukang kebun. Dia sama sekali nggak tahu kalau di balik gerbang taman itu, takdir udah nyiapin pertemuan yang bakal membalikkan dunianya. Sekali lagi. Dan ternyata, bos barunya adalah Maya. Yap, wanita yang sama, yang dulu dia sebut tidak berguna dan dia pecat begitu aja. Kebayang gak sih ironisnya? Sekarang, tukang kebun ini harus menerima perintah dari wanita yang dulu jadi bawahannya. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget secara psikologis. Di permukaan, yang Adrian inginkan cuma status dan kekayaannya kembali. Tapi jauh di dalam, yang dia butuhkan adalah hancurnya ego dia. Di sisi lain, Maya ingin hidupnya damai. Tapi yang sebetulnya dia butuhkan adalah kekuatan untuk memaafkan. Keinginan dan kebutuhan mereka ini saling bertabrakan. Perjalanan sejati Adrian itu nggak dimulai di ruang rapat yang dingin, tapi justru di kebun. Di tempat di mana dia dipaksa belajar soal kerendahan hati langsung dari tanah dan akar tanaman. Dan momen puncaknya itu datang pas badai. Waktu dia ngeliat taman yang udah dia rawat susah payah hancur lebur, dia nggak cuma lihat tanaman yang mati. Untuk pertama kalinya, dia kayak ngeliat cerminan dari semua taman di hati orang lain yang pernah dihancurin. Di tengah lumpur itulah, egonya akhirnya pecah berkeping-keping. Transformasinya ini nggak terjadi dalam semalam. Ada 4 tahap yang jelas, dimulai dari terpaksa, ya cuma buat bertahan hidup. Terus dia harus nelen harga dirinya pas dipermalukan. Pelan-pelan dia mulai nemuin ketenangan pas merawat taman. Sampai akhirnya, puncaknya, dia siap berkorban, bukan karena terpaksa, tapi karena tulus. Tapi ya gitu, pas Adrian mulai menemukan kedamaian, monster dari masa lalunya balik lagi. Dia baru tahu kalau orang yang sama yang mengkhianatinya sekarang ngincer target baru, bisnisnya Maya. Ancaman itu sekarang membayangi wanita yang memberinya kesempatan kedua. Disinilah ujian terakhirnya. Dia dihadapkan pada dilema yang berat banget. Dia tahu caranya nyelamatin Maya. Tapi untuk melakukannya, dia harus menghancurkan satu-satunya kesempatan yang tersisa buat dia bangkit lagi. Jadi pilihannya cuma 2, selamatkan dirinya sendiri atau selamatkan Maya. Dan Adrian yang baru, dia memilih Maya. Dia mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan Maya. Saat dia berlutut kali ini, itu bukan lagi tanda kekalahan. Justru itu adalah simbol dari kekuatan baru yang baru saja ia temukan. Cari atasan yang langsung kelihatan mahal, Gaby Shirt adalah jawaban mewahmu. Silky glow, lembut glossy, jatuh sempurna. Mudah dipadukan dengan rok atau celana. Nyaman dipadukan dengan hijab, adem, no gerah. Cocok lebaran, kerja, atau daily elegan. Cek keranjang kuning yuk sebelum harga berubah. Oke, sekarang kita masuk ke babak akhir. Disinilah cerita ini ngasih kita sebuah kejutan yang indah dan ngungkapin apa arti kekayaan yang sesungguhnya. Dan inilah kejutan terbesarnya. Ternyata motivasi Maya dari awal bukan balas dendam. Ini adalah sebuah tindakan welas asih yang luar biasa. Dia nggak memperkerjakan Adrian untuk mempermalukannya, tapi justru agar pria yang pernah menghancurkannya itu bisa menemukan kembali sisi manusianya. Pada akhirnya, cerita ini seolah memaksa kita buat mendefinisikan ulang apa itu kekayaan. Bukan lagi soal angka di rekening bank, tapi soal kedamaian yang bisa kita rasakan. Ternyata, kekayaan sejati Adrian itu ada di teras rumah itu, bukan di puncak menara gading. Jadi, apa pelajaran utamanya? Mungkin ini. Kadang-kadang kita harus kehilangan semua kekayaan yang kita pikir kita butuhkan untuk bisa menemukan satu-satunya harta yang benar-benar penting, yaitu versi terbaik dari diri kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, di mana ya teras rumah kita masing-masing?